Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 90, Menyembuhkan Hati. Tigor terdiam beberapa detik. Cindy bisa melihat ada air mata yang membasahi pipi pria itu. Tigor bangkit dari tempat tidur dan berjalan sempoyongan ke arah pintu. "Mama," Tigor bergumam lirih. Tak lama ia terkulai di atas lantai dan kehilangan kesadaran. Cindy bergegas menghubungi pihak keamanan untuk membantunya membawa Tigor ke layanan kesehatan. "Dia mabuk berat, tapi tidak perlu khawatir. Kami sudah memberikan terapi yang tepat untuk pasien. Hanya saja dalam waktu beberapa jam, dia masih harus tertidur." Dokter menjelaskan keadaan Tigor. Cindy bersandar lelah di kursi tunggu. Dia memberi kabar pada Aisyah mengenai keadaan Tigor, tetapi berharap agar Aisyah tidak memberitahu hal ini pada Maria. Khawatir akan memperburuk keadaan. Wanita cantik itu bahkan tak mengerti mengapa dia bisa dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit ini. Dia berada di tengah-tengah kisah cinta yang beragam. Belva dan Rizwan yang kini tengah berbahagia, sementara Tigor yang dilanda kehancuran. "Kamu pria yang baik, Tigor. Aku adalah saksi bagaimana besarnya cintamu dalam memperjuangkan Belva saat itu." Cindy berkaca-kaca, teringat saat dulu dia bekerja di luar negeri. Kemudian Tigor memintanya untuk berhenti dan ikut bekerja dengannya. Tak menyangka, hal itu akan membawanya sejauh ini. "Kamu sangat berharga. Kamu memiliki cinta dan kasih sayang yang begitu besar. Hanya saja, kamu memperjuangkan orang yang salah. Aku berharap kamu dapat bertahan hidup demi orang-orang yang pantas kamu perjuangkan. Demi orang-orang yang pantas mendapatkan cinta dan sayangmu." Tidak terasa, Cindy pun menitikkan air mata. Dia merasa kasihan pada pria ini. Air mata itu jatuh sampai menitik ke bagian lengan Tigor. Matanya mengerjap dan mendengar suara isak tangis di sebelah tempat tidurnya. Tigor menoleh, melihat jelas seorang wanita sedang menunduk dengan bahu yang bergetar. "Cindy." Cindy mengangkat wajah. "Kamu udah bangun? Kenapa kamu nangis?" tanya Tigor yang tampaknya sudah lebih baik. Cindy menyeka pipi dan menghela napas. "Menangisi keadaan," jawabnya lugas. "Aku panggil dokter dulu buat periksa keadaan kamu." Cindy hendak berdiri, namun dengan cepat Tigor menahan tangannya. "Apa yang membuat kamu sedih, Cindy?" Pria itu menatap serius. "Kamu," Cindy menjawab singkat. "Aku, memangnya apa yang sudah aku lakukan sampai membuat kamu menangis?" tanya Tigor. Cindy menoleh sembari menarik napas panjang. "Semuanya, semua perjuangan kamu pada orang yang salah hingga membuat dirimu hancur dan orang yang menyayangimu sakit dan bersedih." Tigor termangu. Seperkian detik berikutnya dia kembali tersadar mengenai kenyataan yang harus dihadapinya. "Bagaimana keadaan ibuku?" tanya Tigor cemas. "Dia masih dirawat. Kamu lebih baik cepatlah pulih dan temui dia," seru Cindy. Hari berikutnya, Tigor menemui Maria yang masih terbaring di kamar rawat. Kondisinya memang sudah jauh lebih baik. "Aku udah di sini, Ma. Maaf sudah membuatmu secemas ini." Tigor mencium tangan ibunya. "Mama pikir kamu gak akan pernah kembali. Nak, jangan pernah pergi lagi." Maria bergetar menahan tangis, mengusap lembut wajah putranya yang kini sudah kembali. "Aku gak akan pergi lagi. Aku selalu ada untuk Mama." Tigor mendekap erat Maria, rasa menyesal kini sudah ia rasakan. Maria merasa lega, putranya ternyata baik-baik saja. Dan kini, dia bisa kembali bersama dengan Tigor. 2 hari berikutnya, Maria sudah dinyatakan sembuh. Ia sudah diperbolehkan untuk pulang. Tigor dan Aisyah pun saat ini tengah menemaninya. "Nanti Mama nggak usah tinggal di apartemen lagi. Aku udah siapkan rumah untuk kita tempati. Karena, pasti Mama lebih betah di sini kan, daripada di Malaysia." Tigor merangkul ibunya saat mereka sudah tiba di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tetapi cukup modern dan mewah. "Ini rumah kamu, Nak." Maria tertegun. Tigor mengangguk dan tersenyum. "Rumah kita, Ma. Ayo, kita masuk." Maria dan Aisyah memasuki rumah itu. Sangat rapi dan Tigor pun sudah menyiapkan semuanya.
Ada satu orang art juga security yang akan berjaga selama 24 jam di rumah itu. Mereka menyambut hangat tuan rumahnya. Setelah melihat-lihat isi rumah, mereka pun beristirahat di ruang tamu. Rumahnya bagus. Masa kalian mau tinggal berdua aja, sih? Komentar Aisyah dengan nada yang menggoda. Walaupun cuma berdua, kita akan membuat rumah ini tetap ramai dan hidup. Yang penting kan bahagia, kata Tigor. Beberapa hari ini, tampaknya pria itu sudah lebih stabil secara emosionalnya. Tapi umur kamu udah kepala 3 loh, Tigor. Emangnya gak mau gitu punya istri buat temenin mamamu di rumah dan... Tidak apa-apa, yang penting bisa selalu sama kamu juga sudah lebih dari cukup. Selama Ria, ia mengerti bagaimana perasaan Tigor saat ini. Baginya bukan waktu yang tepat untuk membicarakan soal pendamping hidup dalam keadaan seperti ini. Aisyah pun mengerti, mungkin sepupunya itu hanya butuh waktu saja untuk kembali memulihkan hatinya. Ya udah, kalau gitu aku pamit ya, Tante, Tigor. Kalian jangan lupa sering-sering datang ke panti. Tengokin Syahla, Aisyah berpamitan. Iya, kami pasti ke sana. Maria tersenyum hangat, lalu mengantarkan Aisyah ke depan rumah karena taksi online yang dipesannya sudah tiba. Jadi, setelah ini apa rencanamu? Tanya Maria pada Tigor. Apa kamu serius mau tetap tinggal di sini? Sebenarnya aku gak tega tinggalin mama lagi. Aku pingin melanjutkan bisnis papa aja di London. Sayang, kalau terus berada di bawah kendali orang lain, lebih baik aku yang menjalaninya, kan? Tapi, gimana sama mama? Ujar Tigor. Maria mengangguk setuju. Itu bagus. Kamu memang selalu memiliki rencana masa depan yang sangat matang. Tidak usah cemaskan mama kalau kamu sudah matang dengan keputusan itu. Mama jadi sendiri di rumah ini. Tigor mengesah lelah. Kamu kan bisa sesekali main ke sini. Dan, ada persyaratan juga. Maria menatap serius. Persyaratan apa maksud mama? Kamu boleh melanjutkan bisnis papamu di luar negeri. Tapi kalau kamu sudah siap menikah, pulanglah. Mama gak mau kamu menikah dengan gadis-gadis di sana. Tegas Maria, membuat Tigor terkekeh. Mama apaan sih? Jauh banget mikirnya. Doain ajalah, Ma. Tigor memeluk ibunya. Besok kita ibadah minggu. Loh, kamu harus ke gereja. Soalnya kamu udah lama banget absen. Seru Maria. Tigor langsung berdiri tegap dan memasang posisi hormat. Siap. Ibu negara. Keesokan harinya, mereka bergegas menuju gereja untuk melaksanakan ibadah. Tigor terenyuh sekali. Karena sudah lama sekali dia tidak menginjakkan kaki di tempat yang sangat menyejukkan hati itu. Sudah lama dia tidak bersimpuh dan berdoa pada Tuhannya, melupakan semua keyakinan yang dulu sempat melekat dalam hatinya. Tigor memejamkan mata seraya mengepalkan kedua tangan. Bapa yang Maha Pengasih Penguasa alam semesta, terima kasih Tuhan karena selalu mengampuni dosa-dosaku meskipun aku mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih atas keluarga yang mengasihi aku. Terima kasih karena kau masih memberiku hidup dan bisa merasakan kehadiranmu dalam hatiku. Aku kembali padamu dalam keadaan penuh dosa dan salah. Aku telah keliru selama ini dengan hatiku sendiri. Saat ini aku tersadar bahwa masih banyak kebahagiaan yang menantikan aku. Tuhan, jika aku masih kau gariskan memiliki pendamping hidup, hadirkanlah dia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tumbuhkanlah cinta di hatiku untuk kekasih yang kau pilihkan untukku, Tuhan. Aku bersedia membuka hati dan menuliskan kisah yang baru. Tigor masih berdoa dalam hatinya, berharap kebahagiaan akan menjemputnya. Dia sudah cukup dewasa untuk bisa bertahan di tengah-tengah patah hati. Maria pun tertegun melihat ketulusan putranya dalam menjalani takdir. Tante Maria, suara seorang wanita membuat Maria menoleh ke sisi lain. Ternyata Cindy yang memanggil. Kamu, kok gak bilang kalau kamu jemaah gereja ini juga? Soalnya baru lihat kamu, ujar Maria dengan mata yang berbinar. Aku baru aja pindah di apartemen sekitaran sini, jadi cari gereja yang dekat aja deh. Kebetulan ada papa dan mamaku juga baru datang dari Jerman. Tuh. Cindy menunjuk orang tuanya yang sudah lebih dulu keluar gereja. Tante sama siapa ke sini? Tanya Cindy. Sama Tigor. Masih doa dia. Maria mengedikkan dagu ke arah putranya. Cindy tersenyum lebar. Rasanya senang dan terharu sekali melihat teman baiknya kembali ke jalan yang benar.
Tigor terlihat lebih tenang dan damai. Pria itu membuka mata saat dia menoleh. Pemandangan pertama kali yang dilihat adalah ibunya juga Cindy yang tersenyum di sebelah Maria. Senyuman itu sangat indah dan meneduhkan. Tak pernah Tigor merasa setenang dan senyaman ini dalam hatinya. Tigor mendadak terdiam. Dia jadi teringat ucapan Cindy mengenai Maria juga Shahla. Karena wanita itulah yang membuat Tigor tersadar dari semua kekeliruannya selama ini. 1 bulan kemudian, Tigor semakin lebih baik. Perlahan dia mencoba terus menghapus jejak luka di hatinya. Lebih rajin ibadah ke gereja. Juga melakukan santunan ke beberapa panti asuhan. Dia akhirnya menemui Shahla yang kini semakin gembil menggemaskan. Dia mirip banget sama kamu. Maria tersenyum. Tigor tersenyum haru. Rasanya ada desiran rindu dan cinta yang mulai tumbuh untuk makhluk kecil tak berdosa itu. Hai, cantik, katanya kamu mirip sekali denganku. Kita belum sempat berkenalan. Tigor menyapa lembut bayi cantiknya yang hanya merespon dengan gerakan bibir yang menggemaskan. Aku ayah biologismu. Aku berdoa agar kelak kamu menjadi anak yang baik. Kamu menjadi wanita yang taat pada agamamu, nak. I love you my little queen. Untuk pertama kalinya, Tigor mengecup dahi bayi itu. Kemudian mereka berbincang santai di ruangan pribadi Aisyah. Tigor sempat ingin membawa Shahla pulang ke rumahnya. Tetapi Maria menjelaskan dengan baik apa alasan Shahla diasuh oleh Aisyah di panti itu. Pun persoalan nasab yang kembali dibahas. Biarlah Shahla di sini. Biarkan kelak dia yang menentukan sendiri jalan hidupnya. Tapi Mbak juga akan perlahan menjelaskan sama dia tentang keadaan orang tuanya ketika sudah waktunya dia mengerti. Jelas Aisyah. Itu benar. Lagi pula, di sini tempat yang nyaman untuknya. Banyak teman-teman dan selalu ada Aisyah yang merawat. Shahla tidak akan kesepian. Dia terlahir dari wanita yang sudah memeluk agama Islam. Maka dia harus mentaati agamanya. Maria menambahkan. Baiklah, kalau gitu. Aku hanya bisa mengunjunginya sesekali saja. Tigor tersenyum ikhlas. Beberapa minggu kemudian, waktu terus bergulir dengan cepat. Menyembuhkan hati yang sempat terluka. Hati kian membaik dengan segala kisah baru dalam hidupnya. Beberapa kali Tigor bertemu tatap dengan Cindy ketika mereka sedang di gereja. Hanya saling bertukar senyum tanpa sempat mengobrol. Mungkin karena kesibukan satu sama lain. Jadi, kapan kamu ke London? Tanya Maria. Lusa. Ma, itu juga masih tentatif. Aku merasa seperti ada yang belum selesai di tempat ini. Tapi entah apa, Tigor tersenyum getir. Mama senang banget bisa lihat kamu di sini. Awalnya, Mama hancur sekali. Karena memahami betul bagaimana perasaan kamu tentang masa lalu. Maria menghela napas, menatap manik mata putranya yang terlihat lebih tenang. Apa yang kamu rasakan saat ini, nak? Maksud Mama. Apa yang membuat hatimu terketuk untuk kembali melanjutkan hidup? Maria menatap dalam putranya. Saat ini mereka sedang bicara dari hati ke hati. Karena dia yang sudah menamparku untuk tersadar dari kesesatan. Tigor berujar pelan namun serius. Menyadari mungkin ini yang membuat hatinya merasa berat meninggalkan tanah air. Maria menautkan kedua alis. Maksud kamu siapa? Tigor tersenyum tipis dengan tatapan yang menerawang jauh. Diakah orangnya? Dia yang selama ini ada untukku. Ma, dia yang telah menyelamatkan aku. Siapa dia? Tigor. Maria penasaran.